Salam, jumpa lagi dengan saya Hendra J. Jalimun. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Allah. Bagaimana kita harus menyembah Allah di akhir zaman. Untuk itu kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati kami, kuduskan telinga kami, sehingga sebentar Tuhan kebenaran firman-Mu boleh kami terima dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kebenaran firman-Mu itu dapat mengubah seluruh kehidupan kami. Mengajar kami Tuhan, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kuasai kami Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang hamba-Mu kupas hari ini dapat memberkati bagi mereka yang melihatnya. Nama-Mu boleh diagungkan, nama-Mu boleh dimuliakan. Di dalam Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Hari ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman. Kita ketahui sekarang kita tidak lagi bisa berhimpun di gereja karena masih ada masalah wabah yang merebak di sini sana, khususnya di Indonesia hari ini. Bapak Ibu, untuk itu sebelum lebih jauh kita membahas semuanya, kita akan baca dulu firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan beritakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini dari ayat yang ke-19. Di sini dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Kenapa Bapak Ibu orang mengatakan Yesus sebagai nabi? Karena Yesus menyampaikan kebenaran firman Allah. Tugas nabi adalah menyampaikan kebenaran firman Allah. Bahkan dia bisa mengetahui apa yang dilakukan perempuan ini. Dia memiliki suami 5, bahkan yang ada sekarang pun bukanlah suaminya. Maka dengan Yesus mengatakan hal itu kepada perempuan ini, maka perempuan ini merasa bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Maka dia pun menjawab dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tugas nabi. Ya, dia akan menyampaikan kebenaran firman Allah.
Tetapi sangat disayangkan, perempuan ini hanya menganggap Yesus itu sebagai nabi. Maka Yesus akan meluruskan di ayat-ayat berikutnya siapa dirinya sebenarnya. Sekarang juga di dunia ini masih banyak orang menganggap bahwa Yesus adalah salah satu dari nabi-nabi yang ada. Mereka mengatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih adalah nabi. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya perlu tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus itu bukanlah nabi. Yesus itu adalah Tuhan. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada seorang nabi yang bisa membangkitkan orang mati. Tidak ada seorang nabi yang bisa membuat orang kusta bisa sembuh. Tidak ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan orang timpang. Kalau bukan dia Tuhan. Jadi Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada umat manusia melalui Yesus Kristus. Supaya orang itu boleh percaya kepada dia dan bisa diselamatkan. Makanya Yesus perlu meluruskan apa yang menjadi pendapat dari perempuan ini. Dia hanya mengatakan bahwa Yesus itu nabi. Bahkan semua orang sampai saat ini pun seperti itu. Tapi perlu saya tegaskan sekali lagi. Yesus bukan nabi sama seperti nabi yang lain. Dia adalah Tuhan. Kita akan lanjutkan ayat yang berikut. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak orang menyembah dibatasi dengan tempat. Kalau dia menyembah di dalam gereja yang besar, maka dia merasa sangat nyaman, sangat afdol. Kalau dia menyembah di gereja yang kecil, rasanya tidak leluasa, tidak bebas. Atau dia menyembah di satu tempat, seperti di kitab Yohanes ini. Ada satu orang Samaria menyembah Allah di gunung. Dan penyembahan mereka menghadap ke Yerusalem. Mengapa demikian? Karena Yerusalem adalah kota raja, di mana di sana Mesias dilahirkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang juga yang mengkultuskan atau menganggap keramat suatu tempat di mana dia bisa menyembah. Bapak Ibu, saya beritahukan hari ini, Allah bisa disembah di mana-mana. Bahkan Allah bisa disembah di rumahmu. Seperti sekarang ini kita ibadah di rumah-rumah. Bukan berarti dengan adanya kebijakan pemerintah kita beribadah di rumah, lalu kita tidak beribadah. Kita beribadah, kita bisa menyembah Dia. Karena Allah kehendaki kita bukan hanya menyembah dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat. Tapi di mana Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa menyembah Dia. Kita lanjut ayat yang berikut. Ayat yang berikut. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang menyembah Tuhan, tetapi dia tidak mengenal Tuhannya. Bahkan namanya saja dia nggak tahu. Tapi Bapak Ibu, orang-orang yang percaya, kita mengenal Allah kita. Namanya Yesus. Dialah Allah yang harus kita sembah.
yang harus kita agungkan. Makanya Yesus mengatakan, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Tapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Saya berharap Bapak Ibu juga yang saat ini melihat video saya, Bapak Ibu juga menyembah pada Allah yang dikenal. Karena kalau Bapak Ibu menyembah kepada Allah yang tidak dikenal, sama saja Bapak Ibu menyampaikan doa, menyampaikan penyembahan, tetapi salah alamat. Seperti Ayu Ting Ting, dia mencari alamat kiri kanan dalam lagunya, tidak ditemukan. Kenapa? Karena alamatnya palsu, tidak tahu arahnya. Saya berharap Bapak Ibu juga tidak seperti Ayu Ting Ting, sehingga berdoa pun tidak tahu arah, menyampaikan keluhan tidak tahu pada tempatnya. Akhirnya doa kita menjadi sia-sia, keluhan kita tidak pernah sampai. Oleh sebab itu, saya beritahukan alamat yang sebenarnya. Nama orang yang harus kita kenal itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ayat yang berikut. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Masih ayat 22. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, agama mulai berkembang, yaitu di daerah Yahudi, di daerah Israel. Dan di sanalah juru selamat itu dilahirkan. Juru selamat. Dia dilahirkan di sana. Maka keselamatan itu tidak datang dari bangsa-bangsa lain. Mungkin Eropa, mungkin Asia, mungkin Amerika, Australia. Tidak Bapak Ibu. Keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Di kota Bethlehem. Di sana lahir seorang juru selamat, namanya Yesus. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, menerima Dia di dalam hati, maka Bapak Ibu juga akan diselamatkan. Tetapi jika tidak, saya tidak bisa menjamin Bapak Ibu bisa diselamatkan. Oleh sebab itu percayalah kepada Dia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini, Allah mengajak kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah di dalam roh. Penyembah-penyembah di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menyembah di dalam roh kalau kita tidak terima Roh Kudus? Kita tidak bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena roh itu yang akan mengajar kita. Roh itu yang akan mengajak kita berdoa kepada Allah. Jadi berdoa di dalam Roh Kudus adalah satu syarat Bapak Ibu untuk menyembah Allah di dalam roh. Tetapi bagaimana kalau saya belum terima Roh Kudus? Paulus berkata, saat aku berdoa, aku bisa berdoa dengan akal. Tetapi aku juga dapat berdoa dengan roh. Lebih dari kamu sekalian. Jadi sementara Bapak Ibu belum terima Roh Kudus, berdoalah dengan akalmu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah terima Roh Kudus, berdoalah di dalam bahasa Roh Kudus. Karena nanti roh itu akan menyampaikan keluh kesah yang tidak terkatakan. Kalau pakai bahasa biasa yang kita mengerti, sangat terbatas Bapak Ibu.
Kalau kita berdoa hanya 5 menit, 10 menit, rasanya sudah habis seluruh kata-kata. Rasanya semua sudah habis kita doakan. Tapi kalau Bapak Ibu berdoa di dalam bahasa roh, Bapak Ibu bisa berdoa berjam-jam. Karena di sanalah penyembahan yang sebenarnya. Di sanalah Allah dimuliakan. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, jadilah penyembah-penyembah di dalam roh. Dan penyembah di dalam kebenaran. Artinya Roh Kudus memenuhi saudara. Dan saudara juga mempraktekkan kebenaran. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Betul Bapak Ibu. Ayat 24. Allah itu roh. Orang harus menyembah dia dalam roh. Ya. Kalau tidak menyembah di dalam roh, tidak mungkin sampai penyembahan kita. Karena Allah itu roh. Jadi harus sama. Kalau tidak sama, tidak bisa sampai. Oleh sebab itu sembah dia di dalam roh. Kalau Bapak Ibu belum terima Roh Kudus, minta. Khotbah-khotbah saya yang lalu, saya sudah sampaikan. Minta. Maka Bapak Ibu akan diberikan. Oke, kita lanjut. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan beritakan segala sesuatu kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan ini masih juga belum mengerti bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Mesias. Makanya dia berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dia tahu. Dari mana dia tahu? Pasti perempuan ini sering juga membaca. Atau mungkin mendengar orang lain berkhotbah. Bahwa Mesias itu akan datang. Tetapi dia tidak tahu bahwa Mesias itu sebenarnya sudah ada di hadapannya. Yesus sudah datang. Sampai sekarang Bapak Ibu, bangsa Yahudi masih banyak yang mengharapkan bahwa Mesias itu akan datang. Jadi Yesus Kristus itu belum diterima secara nasional oleh bangsa Yahudi. Hanya mungkin perorangan saja sudah menerima Yesus Kristus. Tetapi apabila nanti secara nasional bangsa Yahudi mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka itulah kesudahan dari zaman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus tahu bahwa di hadapan kita ada Mesias, dan Mesias sudah lahir, sudah datang, sudah mati, dan sudah dibangkitkan. Dan dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita, yang namanya Yesus. Oke, baik, kita lanjut. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya beberapa kali melihat tayangan YouTube. Ada perbincangan, percakapan. Dikatakan bahwa kalau Yesus itu mengaku Tuhan, maka saya akan percaya dan menyembah dia. Saya katakan orang yang ngomong seperti itu adalah pembohong. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia hanya ingin menegaskan bahwa ajaran yang dibawanya adalah yang benar. Sedangkan dia tidak baca ayat ini. Ayat ini sudah sangat jelas menegaskan kepada kita. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Jadi Yesus itu Mesias. Yesus itu Tuhan. Siapa bilang Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan? Dia adalah Mesias. Ayat ini mengatakan dengan jelas kepada kita. Dan Yesus juga menjelaskan kepada perempuan ini bahwa dialah Mesias. Dialah yang harus diterima oleh perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini sudah menantikan sangat lama. Mesias itu akan datang dan menjelaskan kepada kami. Dia berkata demikian.
Berarti dia sudah cukup lama menunggu kapan itu Mesias datang. Mungkin juga kita banyak yang menunggu kapan Mesias datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menyebut orang percaya, jangan dibingungkan. Mungkin Bapak Ibu dengar sana sini, ada nubuatan-nubuatan. Mungkin juga Bapak Ibu melihat keadaan zaman sekarang ini semakin sulit dan seterusnya. Itu tidak akan menjadi masalah Bapak Ibu. Semua itu memang akan terjadi. Tapi yang paling utama adalah, sudahkah kita siap menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Bapak Ibu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kapan Yesus mau datang? Sore, siang, pagi, malam. Bapak Ibu nggak usah khawatir Bapak Ibu diselamatkan atau tidak. Saya yakin Bapak Ibu diselamatkan. Karena Bapak Ibu sudah melakukan firman Allah, menyembah dengan roh dan kebenaran. Bapak Ibu telah dipenuhi dengan urapan Roh Kudus, jaminan untuk keselamatan kita. Di video saya yang lalu juga saya sudah berkata bahwa pemberian Roh Kudus itu bukti milik, maka Bapak Ibu menjadi milik Kristus. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu lagi tidur, mau Bapak Ibu lagi jalan, lagi pergi ke suatu tempat, saat Yesus datang, pasti Bapak Ibu juga akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang saya baca tadi adalah ayat penutup. Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Dia adalah Mesias, Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mengerti kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman, yang tidak dibatasi oleh waktu, yang tidak dibatasi oleh tempat. Ajar kami Tuhan untuk melakukan ini, sehingga nyata kebenaran firman-Mu ini genap dalam kehidupan kami. Berkati semua yang melihat tayangan ini Tuhan. Penuhi mereka dengan urapan Roh Kudus, supaya mereka juga sama-sama boleh menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Dialah hanya Engkau yang diagungkan, dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.